Itu kalau cerita soal bendera Kabati, ya. Ada Kabati yang 15 tahun, ada Tata tapi. Ya. Jadi sebenarnya orang ada juga Kolindon, tapi ada batas akhirnya. Ini Kolindon pusat nggak ada akhir-akhirnya sampai sekarang. Jadi di mana hasilnya tolong silakan tanya pada pusat Jakarta sana. Kalau Tentang dengan Kolindon. Eropa kemarin pembicaraan Wali Nagro apa terkait dengan apa? Apa penyelesaian Aceh juga? Saya kira beliau berangkat ke sana itu juga sangat terkait dengan Aceh. Tentang persoalan Aceh ada lain tentang perjanjian damai MOU Helsinki GAM dan RI. Kira-kira hasil dari pembicaraan awal kemarin apa? Hasil secara menyeluruh ini belum karena ada beberapa lagi yang harus dijumpai oleh Wali. Mungkin ada duta-duta Amerika atau duta-duta lain negara lain, itu ada beberapa kedutaan lagi yang harus dijumpai oleh Wali Nagro. Kira-kira ada nilai positif untuk masyarakat Aceh? Ya, itu sebenarnya itulah perjuangan ini untuk kepositifan masyarakat Aceh juga sebenarnya kan. Dan saya pikir kita harus bergerak. Wali bergerak itu sangat kita harapkan ya. Kita dukung dan kita sokong supaya persoalan Aceh bisa tuntas segera. Informasi terkait dengan mendatangkan investor ke Aceh kunjungan Wali Nagro dubes Eropa. Ya, lebih daripada itu juga, tapi tentang hal lain juga terkait seperti tentang perjanjian damai kan, dengan perjanjian damai GAM dan RI, lebih-lebih perdamaian itu kan dilakukan di Eropa di sana kan, di Helsinki. Jadi sangat terkait, bukan hanya dengan ekonomi saja. Tidak dimusyawarahkan dulu untuk hal-hal apa saja yang akan disampaikan kepada dubes Eropa oleh Wali? Mungkin Wali itu lebih kepada perjanjian damai. Menurut saya tahu lebih kepada perjanjian damai yang telah seperti persoalan tadi telah Kolindon yang cukup lama ya. Maka Wali juga masukkan lapangan cukup banyak. Jadi beliau mungkin harus menyampaikan semua keinginan rakyat Aceh yang ada di Aceh yang dituangkan melalui Wali Nagro. Maka Wali Nagro lebih kepada sistem politik dan ekonomi. Seperti tadi Neguni mengatakan bahwa Mentanjam harus menjaga perdamaian, ini gimana Mas? Maksudnya ya perdamaian ini kan orang tua kita kan telah menjalin janji ya. Sama-sama telah melakukan, orang tua kita, pimpinan-pimpinan besar kita telah berjanji melakukan perdamaian. Jadi kita kan jajaran daripada beliau, setelah barang tentu harus kita ikut, ya kan? Kita ikut supaya orang GAM juga ya sama-sama menjaga kedamaian di Aceh ya, perdamaian. Sambil terwujudnya isi daripada perjanjian itu. Jangan pula isi perdamaian tidak wujud, lalu terjadi permasalahan baru di Aceh. Itu yang tidak kita harapkan. Sudah dipetakan ini ada berapa butir-butir MOU Helsinki yang memang belum direalisasi oleh RI? Yang perdana sebenarnya itulah masalah bendera. Itu yang cukup serius ya, diperbincangkan. Sampai Wali pernah mengatakan tahun ini, ulang tahun ke-15 MOU Helsinki harus naik bendera di Aceh. Itu pernah beliau menyebutkan dan berbicara di pusat. Kenapa tidak didahulukan misalnya kesejahteraan masyarakat dulu dibandingkan dengan bendera? Soal kesejahteraan masyarakat itu sudah barang tentu kan, sudah barang tentu pasti. Tapi itu kan sudah zaman ke zaman kita bicara masalah kesejahteraan masyarakat. Mana yang sejahtera, ya kan? Ini maruah, bendera ini maruah. Orang yang hidup sekarang maruahnya adalah orang yang telah mati dahulu, telah meninggal cukup banyak. 40 tahun lebih ya perjuangan GAM ini bukan sedikit korban. Jadi yang termasuk Wali almarhum Hasan Tiro ya. Jadi itu suatu maruah besar tentang bendera. Jangan pula kita abaikan untuk apa? Ekonomi. Kalau maruah bangsa tidak ada. Ini kita kemaruahan ini soal bendera. Maruah perlai ke maruah di ke nyonji ya.
Bina Kemewahan Rasulullah itu bendera itu telah sepakat. Sudah disepakati, kecuali belum sekarang kita bilang-bilang sekarang itu lain, tapi sudah disepakati dua pihak tentang bendera juga, ya kan, di Helsinki. Jadi itu maka terjadi di tiap saat GAM harus dituntut, itu harus terjadi karena itu perjanjian hak kami, hak GAM itu dan hak rakyat Aceh sebenarnya. Tapi ada harapan kepada pemerintah Indonesia apa? Harapan kita harapan seperti biasa-biasa saja lah. Kalau kita harap semuanya pun enggak wujud, yang kecil kita harapkan pun enggak ada, apalagi yang besar, ya kan? Apa kita harapkan pada pemerintah Indonesia? Kalau pemerintah tidak mau lagi menjalankan apa isi perjanjian, beliau umumkan sajalah bahwa kami tidak tarik diri. Mana juga menyambalung, bukan tak punya yang anemik dengan Aceh. Tengok Aceh bangsa mulia, bangsa gagah, bangsa ilmu, ya. Tetap menuntut apa saja yang telah tertuangkan dalam perjanjian, ya. Jadi ini bukan makna kita mengancam Indonesia, bukan, ya kan? Kita selalu menanti mereka kapan siap, kapan bisa diizinkan untuk kita lakukan suatu perjanjian ini yang telah ada, bisa kita umpamanya bendera ya yang sudah ada dalam MOU bisa kita naikkan. Ya, tapi bagi mereka kan tidak boleh sampai sekarang. Ya.